Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan materi brand atau merek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Nugroho Putri, NPM 19 10 631 0258, dan rekan saya Siti Nabila Suci Amanda dengan nomor NPM 19 10 631 0 20 162. Di sini dapat kita lihat peta pembelajaran tentang branding. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi branding. Branding adalah proses atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan melalui komunikasi untuk membangun hubungan dengan customer dan membesarkan brand. Selanjutnya, manfaat branding. Yang pertama, memberikan daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita miliki. Yang ketiga, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Yang keempat, peluang untuk melakukan diferensiasi produk. Yang kelima, memiliki pembeda atau ciri tertentu yang membedakan dengan kompetitor. Yang selanjutnya, persepsi dan realitas dalam branding. Persepsi itu sendiri adalah proses memberikan dan makna pada objek atau realitasnya. Persepsi sendiri itu tentang bagaimana masyarakat dalam menilai reputasi dari merek dagang dan industri produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah branding strategi. Branding strategi sendiri ada 4, yaitu line extension, brand extension, multi-brand, dan new brand. Selanjutnya ada brand equity. Brand equity sendiri terbagi dalam 5. Brand image, brand association, perceived quality, brand loyalty, dan brand awareness. Sebelum melakukan branding, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti brand itu sendiri. Brand menurut David Eker adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan, seperti sebuah logo, cap, dan kemasan, dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian, membedakannya dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor. Atau, brand adalah merek atau identitas yang dimiliki oleh perusahaan yang merupakan tujuan atau hasil yang dihasilkan melalui branding yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini dapat kita lihat contohnya odol, terus milk chocolate, ada Yosan, permen Yosan, Chicky Balls, dan lainnya. Lalu bagian dari merek atau brand. Yang pertama adalah nama merek. Nama merek adalah bagian merek yang dapat diucapkan atau berbentuk tulisan. Selanjutnya ada logo. Logo adalah bagian merek yang tidak dapat diucapkan, berbentuk gambar atau simbol tertentu. Biasanya, logo itu meliputi tipe logo, monogram, bendera, dan lainnya. Selanjutnya, merek dagang. Merek dagang adalah merek atau bagian yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, hak cipta. Hak cipta adalah kompensasi yang diberikan hak atas penciptaan suatu produk. Selanjutnya, lisensi adalah hak eksklusif untuk meniru, menerbitkan, atau menjual kembali suatu produk. Ada merek lokal Indonesia seperti Jeko, CFC, Shopee Paris, Bella Jeans, Peter Size Denim, Eiger, Waka Bento, Polygon, Redix Guitar, Excelso, dan Tabletop Sostro. Di sini ada branding strategi. Yang pertama ada line extension. Line extension itu menggunakan merek produk lama dan kategori yang lama. Yang kedua ada brand extension, yaitu menggunakan merek produk lama dan kategori produk yang baru. Yang ketiga ada multi-brand, menggunakan merek produk baru dan kategori produk yang lama. Selanjutnya ada new brand, menggunakan kategori produk baru dan merek produk yang baru. Di sini ada branding strategi. Yang pertama ada line extension atau perluasan lini, yaitu meluncurkan brand yang sama dalam kategori yang sama. Misalnya kemasan baru atau varian baru. Di sini ada Sunsilk. Sunsilk itu mengeluarkan
varian yang baru seperti urang-aring, lidah buaya. Contoh lainnya adalah perusahaan BRI Indonesia. Menggunakan pendekatan ini untuk semua produk obat nyamuk, baik dalam bentuk aerosol dan bakar, dengan menggunakan merek yang sama, yaitu Baygon. Selanjutnya ada brand extension atau perluasan merek. Menggunakan merek yang sudah ada untuk kategori produk baru, atau merek diperluas ke kategori produk baru. Honda diperluas menjadi mobil motor. Terus Pepsodent, Betadine, X-Liquid Soap and Underwear. Misalnya lagi, waktu membuat shampoo, Unilever menggunakan merek Lifebuoy yang sudah dikenal sebagai merek sabun. Maka dari itu, ia mengeluarkan shampoo Lifebuoy. Selanjutnya ada multi-brand atau multi-merek. Adalah memberikan merek baru untuk produk yang sudah ada, menjadikan perusahaan memiliki beberapa merek dalam kategori yang sama. Atau family brand, misalnya adalah Unilever Shampoo, Toyota dan Lexus, Lion and Wing. Atau contoh lainnya adalah Indofood menggunakan merek Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, dan Topmie untuk kategori yang sama, yaitu mie instan. Selanjutnya ada co-branding atau merek bersama. Adalah menggunakan dua merek atau lebih dalam satu tawaran berbagi kompetensi untuk bersinergi. Misalnya otomotif dan ban, audio, Intel dan PC, Samsung dan Friend, Garuda dan Citibank. Selanjutnya ada new brand atau merek baru. Adalah memberikan merek baru untuk kategori produk baru. Misalnya Baygon and Autan, Wings dan Mie Sedap, Coca-Cola dan Fresti, Bintang 7, dan Extra Joss. Contoh lainnya adalah produsen sosro sudah memiliki teh botol sosro rasa original. Lalu produsen ingin membuat kategori baru, yaitu teh rasa buah. Maka perusahaan menggunakan merek baru yaitu Fruity untuk teh rasa buahnya. Yang dari presentasi saya, rekan saya Nabila akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang brand equity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang brand equity. Apa sih brand equity itu? Brand equity atau ekuitas merek menurut David Ecker adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Atau dalam arti lain, adalah nilai yang menggambarkan seberapa kuatnya atau seberapa terkenalnya sebuah merek. Komponen-komponen ekuitas merek terbagi menjadi 5. Yang pertama, brand awareness. Yang kedua, brand loyalty. Yang ketiga, perceived quality. Yang keempat, brand association. Yang kelima, ada brand asset seperti brand image, logo, patent, dan sebagainya. Selanjutnya bisa kita lihat ada tabel mengenai merek paling bernilai di dunia versi Forbes tahun 2014. Nah, berdasarkan tabel tersebut kita bisa tahu brand-brand apa yang lebih dikenal para konsumen atau lebih banyak dipakai oleh konsumen. Contohnya Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, IBM, McDonald, General Electric, Samsung, Toyota, dan Louis Vuitton. Nah, penilaian tersebut itu melalui brand value-nya, value chain-nya, brand revenue-nya, dan company advertising-nya. Selanjutnya, ada komponen ekuitas yang pertama, yaitu brand awareness. Adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu, atau kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan produk tertentu. Terdapat 4 tingkatan dalam brand awareness yang digambarkan melalui piramida pada PowerPoint ini. Tingkatan paling rendah atau posisi keempat adalah brand unknown.
wear, di mana seorang konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Kemudian, tingkatan ketiga, yaitu brand recognize atau pengenalan merek, merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seorang pembeli memilih suatu merek, karena kan kita nggak mungkin menggunakan suatu produk tanpa mengenali merek tersebut. Selanjutnya, posisi kedua ada brand recall atau pengingatan kembali terhadap merek yang didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Tingkatan paling atas yaitu posisi pertama ada top of mind. Apabila seorang ditanya langsung tentang suatu produk tanpa diberi bantuan pengingatan, merek yang paling banyak disebutkan atau merek yang pertama kali disebut merupakan puncak pikirannya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh konsumen aware terhadap merek kita, ada 4 cara. Yang pertama ada recall. Seberapa jauh mengingat ketika ditanya merek apa saja yang diingat. Yang kedua ada recognition. Seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut termasuk dalam kategori tertentu. Yang ketiga ada purchase. Seberapa jauh konsumen menjadikan merek tersebut sebagai alternatif pilihan ketika membeli produk. Yang keempat ada consumption. Seberapa jauh konsumen mengingat merek ketika sedang menggunakan produk asing. Selanjutnya ada brand loyalty, adalah satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Ini mencerminkan bagaimana seorang pelanggan mungkin akan beralih ke merek lain, terutama bila merek tersebut membuat suatu perubahan baik dalam harga maupun unsur-unsur produk. Dapat disimpulkan, sikap senang terhadap suatu merek yang direpresentasikan dalam bentuk pembelian yang konsisten terhadap merek. Loyalitas merek juga menjadi dasar untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan konsumen pindah ke merek lain. Nah, piramida ini menggambarkan 5 tingkatan kategori pembeli. Posisi kelima atau tingkatan paling bawah yaitu switcher. Pembeli yang berpindah-pindah biasanya karena faktor harga. Posisi keempat, habitual buyer. Pembeli yang bersifat kebiasaan, tidak pernah mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi produk. Posisi ketiga, satisfied buyer. Pembeli yang puas dengan merek yang mereka konsumsi. Posisi kedua, liking the brand. Pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tertentu. Nah, ini biasanya didasari dengan pengalaman pemakaian merek tersebut. Posisi pertama ada commit buyer. Pembeli setia atau yang mempunyai komitmen, mereka bangga dalam menggunakan merek tertentu. Komponen ketiga ada perceived quality, ia mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Perceived quality terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kualitas aktual atau objektif, yaitu persepsi pada suatu bagian dari produk atau jasa yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Kedua, kualitas isi produk, yaitu persepsi pada suatu bagian karakteristik dan kuantitas unsur, bagian-bagian, atau layanan yang disertakan. Yang ketiga, ada kualitas proses manufaktur, yaitu kesesuaian dengan spesifikasi atau hasil akhir yang tanpa cacat. Komponen selanjutnya adalah brand association, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ingatan tentang suatu merek. Kaitan pada merek akan lebih kuat jika dilandaskan dengan pada banyak pengalaman atau pemunculan merek untuk mengkomunikasikannya. Nah, di sini ada contohnya itu MTV. MTV sebagai brand image-nya. Nah, kalau kita ketahui tentang MTV, apa sih yang kita ingat? Nah, pasti itu kayak musiknya, lifestyle-nya, film, gaul, berita musik, artis dunia, inspirasi anak muda. Nah, itu merupakan program-program yang ada di MTV yang mengingatkan kita pada MTV. Gitu. Selanjutnya ada 11 sumber asosiasi merek menurut Eker. Pertama ada atribut produk. Mengasosiasikan atribut suatu produk merupakan strategi positioning yang paling sering digunakan, karena konsumen pasti memilih produk dengan kualitas bagus dan desain atau fitur yang menarik. Maksudnya tuh kayak gini, kalau misalnya suatu produk mempunyai kualitas desain dan fitur yang bagus, pastikan itu menarik seseorang untuk terus memakainya. Dan apabila kita mengingat tentang
kualitas dan desainnya itu, kita juga jadi memiliki bayangan terhadap merek yang kita gunakan. Yang kedua, hal-hal yang tidak nyata seperti rasa atau bau. Pasti suatu merek itu mempunyai ciri khas yang bisa mengingatkan konsumen terhadap mereknya kan, seperti misalnya rasa atau bau. Yang ketiga, ada harga relatif seperti harga murah setiap hari. Yang mengingatkan kita terhadap suatu merek selain dari kualitas atau rasa dan baunya, itu pasti harga. Karena hal yang pertama diperhatikan oleh konsumen setiap membeli suatu merek itu selain kualitas, ya harga. Keempat, ada penggunaan pemakai. Nah, dalam menciptakan produk, pasti kita merencanakan untuk apa produk kita digunakan dan siapa saja yang boleh menggunakan kan. Nah, contohnya di sini minuman ion untuk olahragawan. Yang keenam, ada selebriti atau seseorang. Mengkaitkan orang terkenal dengan sebuah merek dapat mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh selebriti tersebut. Nah, contohnya di sini ada Tamara Bleszynsky sebagai ambasador dari sabun Lux. Selanjutnya ada gaya hidup. Contohnya ada LL Hacks. Lalu ada kelas produk, contohnya Extra Joss, minuman energi dalam saset. Nah, kelas produk yang dimaksud tuh di sini ada minuman dalam saset, minuman dalam kemasan botol, seperti itu. Selanjutnya ada pesaing. Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai atau mengunggulinya akan meningkatkan citra merek kita. Nah, di sini contohnya Pepsi dan Coke. Mereka sama-sama jenis minuman bersoda, namun beda merek. Nah, karena sejenisnya sama ini, maka mereka bersaing untuk mendapati merek yang paling tinggi atau yang paling sering konsumen gunakan. Selanjutnya ada manfaat produk bagi pelanggan. Di sini ada manfaat fungsional, emosional, ekspresi diri, rasional, dan psikologis. Nah, fungsi secara rasional ini dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian. Sedangkan fungsi psikologis ini perasaan yang ditimbulkan setelah menggunakan merek tersebut. Yang terakhir ada negara atau geografis. Sebuah negara dapat menjadi simbol yang kuat asalkan memiliki hubungan yang erat dengan produk. Nah, contohnya itu Jerman. Jerman pasti menghasilkan sebuah produk atau merek yang kuat atau tangguh. Sedangkan Jepang pasti menghasilkan sebuah produk dan merek yang canggih. Di slide terakhir ini merupakan sejarah dari logo brand ternama di dunia. Contohnya Apple, Samsung, Acer, Canon, Nike, Starbucks, dan lain-lain. Dalam sejarahnya, dari awal dibentuknya sebuah brand sampai sekarang pasti melalui banyak perkembangan. Nah, pasti sebuah perusahaan akan menciptakan suatu brand yang akan menarik konsumen dan mudah diingat bagi konsumen.